Pemirsa TV One melakukan penandatanganan kerjasama atau MOU dengan 4 lembaga survei nasional, yaitu Indikator Politik Indonesia, Poltreking Indonesia, LSI DNIJA, dan Foxpol Center untuk Pilkada Serentak 2024. Seperti apa jalannya acara penandatanganan kerjasama tersebut? Berikut laporan rekan Sira Safira dari Gedung Auditorium One Pulau Gadung, Jakarta. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat juga. Kami ucapkan selamat datang kepada para petinggi lembaga survei, selamat datang. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih tentunya dengan kedatangannya dan juga kami berikan apresiasi untuk kedatangannya pada sore hari ini. Kami juga ucapkan selamat datang kepada BOD TV One. Selanjutnya tentunya dalam acara penandatanganan kerjasama grup FIFA dengan 4 lembaga survei ini akan kita lakukan, di mana TV One sebagai TV nasional nomor 1 tentunya berkomitmen sebagai TV pemilu, juga tentunya kita akan menyiarkan acara dalam Pilkada Serentak. Tentunya ini bagian dari kerjasama dalam Quick Count Pilkada 2024 pada 27 November 2024. Untuk itu kita mengadakan penandatanganan kerjasama antara FIFA Group dengan juga 4 lembaga survei, yaitu Indikator, kemudian Poltreking, LSI DNIJA, dan juga Foxpol Center. Kita langsung saja memasuki acara inti, yaitu pada saat ini kita akan terlebih dahulu mempersilahkan kepada Ibu Maria Goretti Limi selaku Direktur Bisnis, Marketing, Sales, dan Programming TV One. Kami persilakan Ibu Limi untuk maju ke depan. Dan ini akan ada prosesi penandatanganan kerjasama Quick Count Pilkada 2024 antara FIFA Group dengan 4 lembaga survei. Dan kita persilahkan, terima kasih Ibu Limi sudah berada di posisinya. Kemudian kita akan panggilkan satu persatu dari perwakilan lembaga survei kepada yang terhormat Bapak Fauni Hidayat selaku Direktur Utama Indikator. Kami persilahkan untuk maju. Selanjutnya kami juga persilakan kepada Bapak Mas Duri Amrawi selaku Direktur Program Quick Count 2024 Poltreking Indonesia. Selanjutnya untuk Bapak Toto Izul Fatah, Direktur LSI DNIJA, kami persilakan untuk maju ke depan juga. Baik, untuk satu lagi kita juga masih akan menunggu kedatangan dari Bapak Pangi Syarwi Syaniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting. Saatnya kita akan sama-sama menyaksikan. Untuk yang pertama kami persilakan kepada Ibu Limi untuk menandatangani Bu semua dokumen ini. Kita sama-sama akan melihat. Tepuk tangannya. Yang pertama Ibu Limi sudah menandatangani untuk kerjasama dengan antara FIFA Group dengan Indikator. Kemudian juga dengan Poltreking. Selanjutnya dengan LSI DNIJA dan juga untuk Foxpol Center. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kami persilakan kepada para pemimpin lembaga survei untuk satu persatu menandatangani. Terlebih dahulu kami minta kepada Bapak Fauni Hidayat selaku Direktur Utama Indikator untuk terlebih dahulu menandatangani. Kita berikan tepuk tangannya. Selanjutnya, baik, sudah, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Mas Duri Amrawi, Direktur Program Quick Count 2024 Poltreking Indonesia. Kami persilakan. Baik, itu sudah ditandatangani. Selanjutnya kepada Bapak Toto Izul Fatah selaku Direktur LSI DNIJA untuk memberikan tanda tangannya.
Baik, dengan ini sudah penandatanganan kerjasama Quick Count Pilkada 2024 antara FIFA Group dengan 4 lembaga survei sudah dilakukan. Kami mohon kepada para petinggi dan juga Ibu Limi untuk sama-sama akan foto bersama. Untuk para petinggi lembaga survei boleh dipegang masing-masing berkasnya. Baik, kami persilakan kepada pemimpin redaksi TV One. Kepada Bang Lalumara Satria Wangsa untuk berada posisi di depan. Kita akan sama-sama menyaksikan foto bersama, sama-sama menunjukkan baik dari Ibu Limi sudah hadir, kemudian dari pemimpin redaksi TV One juga sudah hadir, Bapak Lalumara Satria Wangsa. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita juga akan mengajak Anda pemirsa untuk mengetahui bagaimana dengan prosesi penandatanganan kerjasama antara FIFA Group dengan 4 lembaga survei. Tentu kita nanti setelah jeda kita akan mengajak Anda untuk mewawancarai pemimpin redaksi TV One, Bapak Lalumara Satria Wangsa dan juga Ibu Limi beserta dengan para pemimpin lembaga survei. Kami segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dan langsung saja kita ajak Anda untuk berbincang bersama dengan pemimpin redaksi TV One, Bang Lalumara Satria Wangsa untuk mengetahui bagaimana dengan prosesi penandatanganan tadi sudah dilakukan kerjasama dan ini bukan kali pertama ya Bang ya, karena kita juga sudah melakukan kita sebagai TV nasional, TV pemilu. Silakan Bang. Terima kasih ya. Baik Bu Limi dan teman-teman dari lembaga survei dan para pemirsa TV One dimanapun berada, bahwa penandatanganan ini adalah bagian dari komitmen kami sebagai TV berita nomor 1, TV pemilu yang ingin selalu memberikan informasi yang akurat. Dan informasi yang akurat ini tentu kita harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga survei yang kredibel, yang memang sudah punya rekam jejak baik dalam survei maupun quick account. Dan kami berterima kasih kepada teman-teman dari Indikator, Poltreking, LSI, DNIJA, dan Voxpoli yang sudah bekerja sama dengan kami. Kami berharap kerjasama ini bisa memberikan informasi secara cepat dan tepat dan akurat tentunya kepada pemirsa TV One. Saya kira itu. Baik, ada lagi mungkin Bang Mara yang ingin disampaikan ke depannya sebagai kita pada akan jadi penyelenggara juga memantau bagaimana 27 November 2024 Pilkada serentak? Harapan kami dari TV One adalah Pilkada berlangsung damai, riang dan gembira, dan hasilnya juga diterima oleh semua pihak. Insya Allah. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bang Mara. Selanjutnya untuk Ibu Limi mengenai kerjasama antara FIFA Group dengan survei, seperti yang tadi Bang Mara juga jelaskan bahwa kita sebagai TV nasional, TV berita nomor 1. Izin Bapak pimpinan dari lembaga survei dan juga Pak Lalumara, ya tentu saja TV One ini kan semakin mengukuhkan dirinya sebagai TV Pilkada ya dengan kita bekerja sama ini, yaitu memberikan informasi yang akurat dan juga update lah di mana masyarakat tentu saja ingin tahu ya pada saat tanggal 27 November nanti jagoannya menang apa enggak ya, pasti begitu kan, ujung-ujungnya di situ ya, iya. Betul. Dan juga ini kan sebetulnya pilkada pertama yang serentak dan sangat kompleks. Kita di media aja merasakan betapa kompleksnya, apalagi ya juga teman-teman di redaksi pasti juga pusing ya. cukup bekerja keras itu menyajikan juga debat-debat pilkada ya yang ada di daerah-daerah itu. Dan juga kita tahu bahwa teman-teman di KPU daerah itu juga sekarang ini bekerja keras ya untuk mensukseskan pemilu kada ini. Ya tentu saja harapan kita pada tanggal 27 November nanti kita bisa menyajikan hal yang terbaik buat pemirsa Indonesia semuanya, dan juga kita ya mensukseskan event ini ya, pesta demokrasi ini, dan juga
masyarakat Indonesia memilih para pimpinan-pimpinan yang terbaik di daerahnya masing-masing. Bismillah kita jalankan. Semoga kerjasama kita ini memberikan manfaat buat bangsa dan negara. Amin. Insya Allah. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kepada Bapak Fauni Hidayat, Direktur Utama Indikator, mungkin bisa dijelaskan Pak Fauni, ini lembaga ini akan melakukan quick count di mana saja? Baik, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami sebagai salah satu lembaga yang dipercaya untuk bekerja sama dengan TV One. Indikator saat ini insya Allah kemungkinannya akan melakukan beberapa quick count di beberapa wilayah di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ada tersebar di beberapa wilayah di Sumatera, di Jawa, dan di Kalimantan, dan juga mungkin sebagian ada di Sulawesi. Dan sebagaimana Ibu katakan tadi, memang karena pilkada serentak saat ini, jadi membuat kita harus kerja keras ya. Harus habis-habisan karena permintaannya serentak dan bersamaan atau sekaligus. Tentu ini menjadi tantangan sendiri buat kita untuk menyelenggarakan quick count dengan baik, dengan presisi, dengan lancar, dan tentu saja kita berharap segala sesuatunya di lapangan berjalan baik, lancar, dan sesuai tentu saja dengan metodologi quick count selama ini. Jadi saya kira itu, terima kasih banyak. Baik. Selanjutnya kalau dari Bapak Mas Duri Amrawi selaku Direktur Program Quick Count 2024 Poltreking Indonesia, di mana saja sebaran wilayahnya? Baik, terima kasih banyak dari kami, dari Poltreking Indonesia kepada TV One atas kepercayaannya selama ini kepada Poltreking Indonesia di dalam melaksanakan seluruh rangkaian proses riset ya yang dilakukan oleh Poltreking, secara khusus tentu dalam hal ini quick count Pilkada serentak 2024. Insya Allah Poltreking akan melaksanakan quick count di berbagai wilayah ya, di Pulau Jawa, di Jakarta, insya Allah di Jawa Timur, kemudian ada beberapa daerah di Kalimantan, ada Kalbar, Kalimantan Tengah, kemudian beberapa daerah di Sulawesi, ada Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi Tengah, ada beberapa daerah juga di Sumatera, Kepri, Kepulauan Riau, dan beberapa daerah lain yang insya Allah Poltreking Indonesia akan melaksanakan quick count di sana. Dan kami ingin menyampaikan bahwa Poltreking Indonesia berkomitmen untuk menyajikan data secara akurat dan kredibel. Dan seperti tadi disampaikan oleh pimpinan TV One bahwa Poltreking Indonesia tentu sebagai bagian dari penyelenggara riset memiliki komitmen yang sama untuk menyajikan data secara akurat dan kredibel. Itu komitmen dan nilai yang kami pegang di Poltreking Indonesia, dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan di Pilkada 2024 ini juga mengulangi pencapaian yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia di Pilpres dan Pileg 2024 kemarin. Alhamdulillah Poltreking paling presisi memprediksi pemenang Pilpres 2024 dengan selisih 0,07%, artinya di bawah 0,1% prediksi Poltreking terhadap pemenang Pilpres 2024. Demikian dari kami, sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya kepada Poltreking Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Toto Izul Fatah selaku Direktur LSI DNIJA. Bisa dijelaskan sebarannya wilayah di mana saja ketika quick count? Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada TV One yang telah ikut ambil peran, ambil bagian menjadikan pilkada bukan sekedar ajang kontestasi para calon kepala daerah, tapi lebih dari itu sudah menjadikan hajat akbar politik 5 tahunan ini sebagai ajang kontestasi para peneliti. Dan di sini ada taruhan rekod, ada taruhan kredibilitas, ada taruhan nama besar yang harus dijaga oleh teman-teman para peneliti dari masing-masing lembaga ini. Dan insya Allah kami dari LSI DNIJA akan tetap
konsisten menjaga moto kami, paling cepat, paling akurat, dan itu sudah kami buktikan setidaknya sudah lebih dari 100 quick-count kabupaten kota se-Indonesia dan sudah 40-an quick-count tingkat provinsi atau para calon kepala gubernur. Nah, saya kira tentu saja ini menjadi catatan record yang harus kami jaga, dan kami saya kira punya komitmen yang sama teman-teman dari seluruh lembaga survei bahwa riset dan quick-count ini adalah produk sains yang harus kita jaga, jangan sampai dinodai oleh kira-kira hasil yang tidak akurat atau meleset dari yang seharusnya. Mungkin itu yang sementara bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada pemimpin redaksi TV One, Bapak Lalumara Satriawangsa, kemudian kepada Ibu Maria Goreti Limi selaku Direktur Bisnis Marketing Sales dan Programming TV One, kepada para pemimpin lembaga survei juga kami ucapkan terima kasih. Demikian sudah penandatanganan kerjasama antara FIFA Group dengan 4 lembaga survei. Kembali ke studio.